Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan tentang argo industri kopi Temanggung. Dengan nama kelompok yaitu Grujes Nabila Dia Sofi dengan NIM 1919105013, Muhammad Alif Al-Hakim dengan NIM 1919105229, Ahmad Dhani Kurniawan dengan NIM 1919105033, dan Ananda Putsabila dengan NIM 19191053. Oke, untuk kesempatan hari ini kami mempresentasikan tentang sejarah perkembangan pertanian industrial, jenis kopi di Temanggung, luasan lahan tanam kopi di Temanggung, ekonomi industri kopi Kabupaten Temanggung, sosial budaya adanya industri kopi di Kabupaten Temanggung, dan aspek pertanian berkelanjutan. Next. Latar belakang, pertumbuhan sektor pertanian akan mendorong pembangunan agroindustri. Agroindustri yang ikut berkembang adalah industri yang mengolah bahan baku primer yang dihasilkan pertanian seperti industri pangan, tekstil, minuman, dan lain. Berkembangnya agroindustri juga mengakibatkan semakin tumbuhnya infrastruktur pedesaan dan perkotaan, serta semakin meningkatkan kemampuan manajerial sumber daya manusia. Salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian adalah Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung sendiri terletak di Provinsi Jawa Timur dengan luas lahan pertanian yang cukup mendominasi, yaitu sekitar 60.996 hektar dengan suhu udara antara 18 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan curah hujan antara 1000 sampai 3100 mm per tahun. Dengan kondisi geografis yang sangat mendukung untuk pengembangan komoditi pertanian dan perkebunan, membuat Kabupaten Temanggung dikenal sebagai daerah penghasil beberapa komoditi seperti tembakau dan juga kopi yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kopi menjadi salah satu subsektor yang cukup kuat di Temanggung, mengingat kopi merupakan salah satu komoditas yang sangat cocok ditanam di kawasan Temanggung. Oke, yang pertama ada sejarah perkembangan pertanian industrial untuk kopi Arabica Temanggung. Next. Perkembangan kopi Arabica di Kabupaten Temanggung diawali oleh tinggalan petani pendahulu atau nenek moyang sebagai tanaman penguat teras atau tanaman konservasi, juga sebagai tanaman diversifikasi di samping tanaman tembakau yang merupakan tanaman utama dan unggulan. Adapun rintisan perkembangannya dari tahun ke tahun adalah pada tahun 1990 atau 1991, pengembangannya dengan melaksanakan pembibitan kopi Arabica di kebun induk Dinas Perkebunan seluas 1,50 hektar dengan klon atau varietas dari USDA atau United States Development Agriculture. Selanjutnya ada pada tahun 1991 atau 1992, pengembangan dan penanaman kopi Arabica pertama di Kecamatan Tretep dan Kecamatan Wonoboyo, kegiatan P2WK atau Proyek Pengembangan Wilayah Khusus oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, seluas 100 hektar, varietas Lini S 795. Pada tahun 1997 sampai dengan 1999, selama 3 tahun, pengembangan dan penanaman kopi Arabica varietas Kartika 1 dan Kartika 2, biasanya disebut juga KT1 dan KT2, dilaksanakan di beberapa wilayah kecamatan dan desa se-Kabupaten Temanggung. Next. Pada tahun 2000 sampai dengan 2001, melalui anggaran APBD 2 Kabupaten Temanggung, ditanam 1 juta batang bibit kopi Arabica di daerah potensi pengembangan dan penanaman untuk desa-desa atau kecamatan-kecamatan wilayah Kabupaten Temanggung dengan varietas Kartika 1 dan Kartika 2 atau Arabica KT. Pada tahun 2000 sampai dengan 2003, pengembangan dan penanaman kopi Arabica dilaksanakan kegiatan PMUP atau pengembangan modal usaha tani partisipatif, Desa Telahap dan sekitarnya di Kecamatan Kledung.
Dan pada tahun 2008 atau 2009, petani dan kelompok tani bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT Perhutani melaksanakan pengembangan dan penanaman kopi Arabica potensi wilayah binaan Perhutani. Pada tahun 2009 di Desa Telahap, Kecamatan Kledung, kelompok tani mendapat bantuan benih kopi Arabica sejumlah 160 kg dari CV Satria Semarang. Bermitra untuk mengembangkan benih tersebut menjadi kopi Arabica siap salur sejumlah 20-30 ribu batang. Pada tahun 2011, pengembangan dan penanaman bibit kopi Arabica sumber dana APBD 1 Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Perkebunan sejumlah 8.000 batang untuk kelompok tani di Desa Jambu, Kecamatan Kledung. Pada tahun 2012, pengembangan dan penanaman bibit kopi Arabica sumber dana APBD 1 Provinsi Jawa Tengah oleh Dinas Perkebunan dialokasikan untuk Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo sejumlah 6.000 batang, Desa Mragen, Kecamatan Bansari sejumlah 3.000 batang, Desa Tuksari, Kecamatan Kledung sejumlah 600 batang, sehingga mendapatkan jumlah keseluruhan yaitu 9.600 batang. Untuk pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Temanggung harus memperhatikan kelestarian ekosistem dan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga tidak akan mengakibatkan terjadinya degradasi lahan maupun permasalahan sosial yang lain. Karena pada dasarnya program pembangunan pertanian berkelanjutan atau berwawasan lingkungan berawal dari permasalahan pokok tentang bagaimana mengelola sumber daya alam secara bijaksana, sehingga bisa menopang kehidupan yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya baik, ini adalah beberapa jenis kopi di Temanggung. Jenis kopi di Temanggung yaitu kopi Arabica khususnya. Adapun potensi areal kopi Arabica di Kabupaten Temanggung tersebar di 10 kecamatan, meliputi Kecamatan Parakan, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tembara, Kecamatan Kaloran, Kecamatan Ngadirejo, Kecamatan Candiroto, Kecamatan Tretep, Kecamatan Kledung, Kecamatan Bansari, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Selo Pampang, dan Kecamatan Wonoboyo. Nah, untuk luasan lahan kopi di Temanggung sendiri, ini rinciannya. Di Kecamatan Parakan seluas 38,75 hektar, di Kecamatan Bulu seluas 170,86 hektar, di Kecamatan Tembara seluas 20 hektar, di Kecamatan Kaloran seluas 9 hektar, di Kecamatan Ngadirejo seluas 81,7 hektar, di Kecamatan Candiroto seluas 96,93 hektar, Kecamatan Tretep seluas 293 hektar, Kecamatan Kledung seluas 578,09 hektar, di Kecamatan Bansari seluas 40,45 hektar, Kecamatan Tlogomulyo seluas 5 hektar, Kecamatan Silopapang seluas 49 hektar, dan Kecamatan Wonoboyo seluas 46,7 hektar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya yaitu ekonomi industri kopi Kabupaten Temanggung. Ekonomi industri. Kopi di Kabupaten Temanggung mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan budaya masyarakat Temanggung yang telah dilaksanakan secara turun-menurun. Pengelolaan komoditas kopi dari hulu sampai dengan hilir secara realitas telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja yang berdampak terciptanya kesejahteraan masyarakat. Multiplier effect yang diperoleh dari agribisnis kopi secara nyata memberikan dampak pada kontribusi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kopi Kabupaten Temanggung sangatlah bernilai kompetitif karena bernilai ekonomis yang tinggi. Pada musim kemarau, hanya kopi yang dapat hidup dan berproduksi serta menghasilkan mutu tinggi. Sebaliknya, tanaman lain sulit untuk hidup, sehingga tidak layak ditanam di lahan tegal yang kering. Selain itu, kopi Temanggung memiliki mutu yang khas dan pada waktu lalu sulit disubstitusi dengan kopi jenis lain. Berikut merupakan rincian perhitungan pembiayaan rantai nilai kopi Arabica, kopi luwak, dan kopi robusta di wilayah Kabupaten Temanggung.
Berikut merupakan peta daerah penghasil kopi di Kabupaten Temanggung. Yang selanjutnya yaitu sosial budaya dengan adanya industri kopi di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung sudah dikenal luas sebagai daerah penghasil kopi. Hal ini didukung oleh hasil sensus ekonomi 2016. Kabupaten Temanggung yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung yang menyatakan bahwa sebanyak 47,56% industri pengolahan kopi di Jawa Tengah berpusat di Kabupaten Temanggung. Pertanian berkelanjutan kopi Temanggung. Kopi di Kabupaten Temanggung sendiri merupakan sebuah agroindustri yang cukup menjanjikan untuk dapat dikembangkan. Produksi kopi di Kabupaten Temanggung ini mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan budaya masyarakat Temanggung yang telah dilaksanakan secara turun-temurun. Pengelolaan komoditas kopi dari hulu sampai dengan hilir secara realitas telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja yang berdampak terciptanya kesejahteraan masyarakat. Multiplier efek yang diperoleh dari agribisnis kopi secara nyata memberikan dampak pada kontribusi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Dalam upaya pengembangan agroindustri kopi Temanggung untuk pertanian berkelanjutan, maka dapat dibarengi dengan menerapkan dan memerhatikan beberapa aspek yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat terciptanya pertanian kopi berkelanjutan yang dapat membantu meningkatkan kualitas daerah Temanggung sendiri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.